Jadi dia melakukan hubungan seksnya melalui udel, bayangkan aja. Dok kok saya sudah 2 tahun nggak bisa-bisa, mohon maaf ya, Miss Iya. V-nya itu dimasukkan sambel oleh istri tua. Oh Sambel itu perselingkuhan tadi? menganggap homoseksual itu bukan suatu penyakit lagi, bukan suatu Bukan penyimpangan penyimpangan ya, Dok? seksual, kelainan orientasi. Seperti kamu, ya si cowok juga bisa punya anak. Si cowok hanya sekedar untuk pembuahan, Iya iya, tapi bener, untuk Dok. hubungan seks, untuk cinta itu sesama wanita lebih gila. Halo semuanya, kembali lagi di Keypods dan hari ini kita mau ngomongin tentang sesuatu yang menyenangkan, tapi juga mungkin bagi sebagian orang agak tabu. Dan di sini sudah hadir seseorang yang pakar seks ya bisa kita bilang. Jadi di sini ada Dr. Boyke. Halo, apa kabar? Halo Dok, biasanya saya kalau podcast Dok itu Gila. sedikit, tapi kali ini karena ada Dr. Boyke kita rame di sini. Jadi keren banget Dok, terima kasih Ya, sudah mau datang ke sini sama-sama, Dok. sama-sama. Kita akan ngomongin kayak yang aku bilang tadi ya Dok. Iya. Jadi dokter ini adalah seorang dokter obgyn dan juga Seksolog, iya. seksologis. Berarti dulu pas awal itu Ya, jadi dulu itu dokter kan belajarnya setelah dari puskesmas. Ya dari puskesmas tuh ada cerita dulu tuh. itu pas Di dokter umum puskesmas apa waktu dokter? dokter umum. Oh, dokter umum. Dokter umum kan kalau sekarang WKS 1 wajib kerja sarjana. Kalau dulu kan mesti ke daerah. Kalau mau ngambil spesialis, mau praktek harus ke daerah. Sekarang nggak lagi Dok? Sekarang enggak. Oh, Ya. oke. Nah, di sana itu dokter banyak banget menemukan kasus-kasus masalah seks. Misalnya anak yang kawin kan di sana muda-muda 14 tahun sampai 13 tahun. Nah, nggak punya anak Di daerah mana, ternyata di Lampung, di Puskesmas Lampung. Kecamatan Palas, Lampung Selatan. Nah, di sana ternyata kasus-kasus seperti tidak mengerti di mana tempat melakukan hubungan seks anak 14 tahun kan. Iya. Jadi dia melakukan hubungan seksnya melalui udel, bayangkan aja. Dok kok saya sudah 2 tahun nggak bisa-bisa punya anak, nggak hamil-hamil padahal saya hampir tiap hari melakukan. Karena kan namanya mereka nggak 14 tahu tahun, iya, benar, Dok. organ-organ reproduksi ya. Ya karena dia masih 14, ceweknya 13 tahun dan kita kan berusaha untuk menghindarkan yang namanya pernikahan dini. Tapi Betul, karena mereka betul, ya Dok. seperti itulah. Di sana karena nggak ada kegiatan apa-apa, listrik juga nggak ada, air juga nggak ada, dan ke tempat kayak ke Kalianda, yang pendidikan ke Kalianda atau ke Bandar Lampung itu kan jauh. Ke Bandar Lampung bisa sampai 3 jam, ke Kalianda 1 jam. Jadi karena di daerah itu agak terpencil, ya begitulah. Akhirnya baru saya jelasin bahwa hubungan seks tuh ininya mesti bukan dimasukin ke udel, tapi ke Dijelasin ya, Dok, kelamin. akhirnya Dijelasin ya. akhirnya hamil, udah gitu loh. Berarti itu awalnya. Nah awalnya dari situ mulai saya berpikir, saya ini kalau udah selesai dokter umum pengen ngambil apa ya? Kok banyak banget kasus-kasus pernikahan dini, Iya. kasus-kasus mereka nggak ngerti anatomi, masalah Iya, seksologi. benar. Terus juga banyak juga kasus-kasus di sana kan kita bikin kalau di puskesmas itu kayak dulu UPGK, usaha perbaikan gizi keluarga. Jadi kita kasih ke mereka itu bubur kacang ijo, datangin sekolah-sekolah, kasih obat cacing. Dulu kan masih seperti itu ya program-program tahun 80-an yang masih zaman-zaman Orde Baru, dan itu kan semua instruksinya langsung dari presiden. Iya. Jadi namanya dokter impres. Dokter Nah, impres. saya terus akhirnya berpikir ternyata ada di kebidanan itu namanya obstetri sosial. Obsesi sosial itu adalah yang mengurus masalah-masalah seperti itu. Bagaimana ilmu-ilmu kebidanan dan kandungan itu disosialisasikan kepada masyarakat gitu loh. Oke. Nah, saya akhirnya ngambil obsesi sosial, obstetri, ginekologi ya. Kalau subspesialis kan memang ada obsesi Iya. sosial. Nah, di dalam obsesi sosial itu ada yang namanya seksologi. Jadi setelah WKS yang kedua, kan setelah lulus karena dokter dibayarin sama pemerintah, karena kebetulan waktu itu kan saya terpilih dokter teladan kan. Jadi dokter teladan tingkat provinsi, mewakili Indonesia, mewakili Provinsi Lampung. Ada waktu itu masih 30-an lah, provinsi itu 34 atau 30-an lah. Kemudian kita diterima di istana dan seterusnya. Nah, itu akhirnya karena dapat card itu, salah satu bonusnya adalah boleh memilih mau jadi dokter spesialis apa.
Oke. Itu kayak kalau orang American Idol tuh green card ya atau Ya, apa golden ya. ticket. Golden Golden ticket. ticket ya, Dok. Nah, akhirnya saya memilih lah untuk masuk Menjadi ke jadi dokter opsin. Meskipun Oke. harus testing juga ya, Mm-mm. TOEFL, kemudian testing Oh, tes. itu biasa Ya. wawancara, testing tertulis, tapi udah ada tambahan gitu loh. Oh, Nilai itu tuh udah begitu. sebagai tambahan. Nah, Mm-mm. ngambillah dokter kandungan. Nah, waktu ketika ngambil dokter kandungan ke Heeh. daerah lagi untuk kedua Iya. kalinya kan. Heeh. Zaman dulu karena kita dibayarin sebagian sama pemerintah, Mhm. akhirnya kita ke daerah lagi tuh. Oke. Pas ke daerah, hari pertama udah ketemu kasus-kasus perselingkuhan. Waduh, di daerah mana, Dok, kalau Di boleh tahu? daerah Masamba, Luwu, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, oke. Jadi pas datang sana baru juga kita kan mesti ngebangun karena kan sebagai dokter kandungan yang pertama, Iya. rumah sakitnya juga baru ya. Jadi aku berpikir kita kan lagi nata-nata nih ruang operasi kan semua alatnya tuh dibrukin ya. Artinya oh ini yang dibutuhkan, oh USG mesti ditaruh di poliklinik, ini kita pilih-pilih sama suster ya, Iya. sama bidan-bidan kita pilih-pilih. Ternyata datang hari pertama itu seorang wanita yang Hari kesakitan. pertama ya, Dok? Hari pertama. Tugas di situ hari Hari pertama. pertama nih. Nah, terus saya mikir kok kesakitan kenapa? Ternyata Iya. ke dalam mohon maaf ya, Iya. misvinya itu dimasukkan sambal oleh istri tua. Sambelnya. Oh, perselingkuhan tadi ya, Perselingkuhan Dok? tadi. Jadi si suaminya tuh berselingkuh dengan seorang wanita muda. Si istri tuanya sama anak-anak yang udah gede-gede yaitu datang ya. Kemudian si wanitanya itu dipegang kaki tangannya dilabrak, dipegang, kemudian dipegangin, kemudian dimasukin sambal ke dalam misvinya. Bayangin aja hari pertama tuh. Aku juga baru dapat kasus itu kan. Kesakitan loh. Akhirnya kan kasus itu ribut. Jadi ribut dengan artinya saya disuruh nggak boleh ngomong sama bupati harus karena yang ini kan menyangkut ASN. Pejabat. Jadi Pak Bupati langsung telepon, dokter Bika nggak boleh wawancara sama koran ataupun sama apa. Oh mereka kan karena ASN kasusnya ini kan ribut kan. Betul, saya dipanggil juga sama waktu itu bupatinya, saya dipanggil. Udah dokter Bukit pokoknya diam aja. Jangan kasih keterangan apapun karena mereka juga malu kan. Karena kan itu kan pegawai Pemda lah. Iya benar. Nah dari situ saya berpikir kayaknya kok banyak banget. Ya kita di sana kan 2 tahun lebih ya, 2 tahun 3 bulan, 2 tahun 4 bulan menangani kasus-kasus yang biasa sih ya, kayak hamil di luar kandungan, operasi sesar ya, angkat rahim ya ada. Ya maksudnya tuh hamil yang tidak normal yang mesti ditangani oleh dokter. Karena dokternya baru satu di situ untuk jadi nanganinya bukan hanya di Masamba saja, tapi sampai ke Palopo, sampai ke Poso, sampai ke daerah-daerah yang ini. Karena dokter itu dulu dokter kandungan itu hanya ada waktu itu kalau nggak salah di Makassar, kemudian ada di Parepare sama di situ gitu. Jadi kita menangani banyak sampai Kabupaten Tanah Toraja aja nggak ada, Palopo juga nggak ada, kemudian di daerah-daerah Poso juga nggak ada. Jadi kita itu di tahun berapa, Dok? Itu di tahun 1991 sampai tahun 1993. Jadi berarti si psikologis ini itu adalah setelah 93. Jadi selesaiin dulu tugasnya. Artinya ada yang namanya lolos butuh. Lolos butuh itu rekomendasi dari Depkes. Karena kita pegawai pusat diperbantukan. Jadi dia itu lolos Depkes. Dan setelah lolos dari Depkes baru boleh ditaruh di Rumah Sakit Darmais. Nah, Rumah Sakit Darmais itu kan masih baru ya. Jadi kita masih bisa lah, artinya kalau mau sekolah lagi mau apa gitu. Akhirnya saya memilih untuk ngambil seksologi. Seksologinya juga karena nggak bisa lama-lama ya berupa course. Saya sempat ke Milan, sempat ke Jepang untuk sex education, sempat ke Australia untuk HIV, sempat ke marital terapinya di Belanda, kemana-mana lah. Banyak negara. Artinya banyak negara. Tapi untuk ya, Dok? Course. Jadi ada yang 2 minggu paling lama sebulan. Nah, berarti bukan subspesialis. Bukan. Makanya kita sebutnya sebagai konsultan. Ya, karena kalau belum ada di Indonesia juga subspesialis seksologi sampai sekarang. Oh, berarti dokter cuma satu-satunya bisa yang ngambil seksologi ya dari situ. Karena kalau di luar negeri itu seksologi itu bisa diambil oleh urolog, oleh penyakit dalam, bahkan oleh psikolog juga bisa kalau di luar negeri ya. Tapi dokter ngambilin hal-hal yang
poin-poin yang berkaitan dengan seksologi kayak untuk HIV di mana yang paling banyak, terus ke misalnya ke Thailand juga kita belajar kemana untuk memperkaya itu gitu Tapi loh. kenapa nggak jadi dosen aja Dok untuk jadi? Gini ya, saya selalu berpikir bahwa saya kan selalu berpikir dulu sekolahnya kan tahu sendirilah di kebidanan ya. Ya kalau disebut sekarang mungkin pembulian atau segala macam saya merasakan banget gitu loh. Jadi saya juga udah nggak betah lah boro-boro mau daftar untuk itu gitu. Kalau sebisa mungkin saya keluar dari lingkungan yang menurut saya itu lingkungan yang nggak menyenangkan. Kedua, saya memang seneng bergaul dengan masyarakat gitu loh ya. Artinya saya juga tuh bisa mendidik, tapi mendidiknya bukan mendidik Akademis gitu ya, akademis, Dok. tapi saya bisa Iya. mendidik masyarakat. Betul. Datang. Jadi ya dari tahun 91-an aja saya udah mulai tuh. Dulu masih dengan majalah-majalah, dulu majalah Kartini, majalah Femina, ya kan? Iya. Jalan-jalan kemana-mana tuh sama beberapa almarhumah kayak Resita, kemudian kayak ibunya Sandiaga Uno, Min Uno, sama dulu Oki Asokawati yang di anggota DPR. Pokoknya rame-rame dengan beberapa ini gitu untuk membawakan masalah-masalah kesehatan reproduksi Sosialisasi gitu dan ya, Dok? seksologi. Tapi kalau sekarang berarti dokter punya klinik. Klinik, Oke. ya. Jadi karena ya dokter juga sempat sebagai dokter kandungan, kemudian kita ketika melayani seksologi kan cukup lama ya. Iya. Kasus-kasus perselingkuhan dan sebagainya itu. Jadi mereka kan kalau kita praktek di rumah sakit itu kan waktunya dibatasin. Betul. 2 jam ganti dokter. Dan itu nggak bisa cuma berapa pasien palingan, ya kan? Akhirnya saya bikinlah klinik namanya Klinik Pasutri. Klinik Pasutri. Pasangan suami istri di Tebet. Satu lagi untuk rumah sakitnya, bukan rumah sakit, tapi kalau rumah sakitnya ibu dan anak karena saya dokter kandungan ya, karena saya juga pengen anak-anak tuh kualitasnya bagus gitu. Jadi bagaimana kita tumbuh kembang anak itu. Nah, rumah sakit ibu dan anaknya adanya di Bogor. Oh gitu. Berarti kalau di praktiknya bisa bebas ya, Dok? Bebas. Sebagai Sebagai dokter kandungan boleh, sebagai seksolog boleh gitu. Cuman dokter udah nggak megang lagi untuk operasi seksio. yang gitu udah untuk kayak tidak gitu udah lagi. enggak karena kan udah Bedah lebih tidak. mengkhususkan diri ke satu itu. Kedua juga fasilitas di klinik kan nggak ada. Di rumah sakit Betul, memang harus di rumah ada, sakit ya, masih Dok? bisa kalau di rumah sakit di Bogor. Cuman kan di Bogor cuman sebulan seminggu sekali. Dan aja. itu aku juga pengennya di sana banyak dokter-dokter yang memang obgyn, yang memang menangani kasus-kasus untuk melahirkan, angkat rahim, kasus-kasus macam-macam. Sementara saya di situ kan sebagai konsultan untuk seks. Jadi pengen punya anak, menopause, kasus disfungsi ereksi, kasus-kasus gangguan-gangguan nyeri saat berhubungan dengan suami istri. Pokoknya hal-hal yang seperti itu yang baru yang saya tangani. Banyak juga ya, Dok? Banyak dan makin kesini makin banyak. Iya, Gitu benar. loh. Kasus-kasus kasus-kasus seksologi tuh ya Apa gitu aja, lah. Dok? Yang mungkin kalau tadi kan ada yang bahkan dimasukin Ya, cabe itu sambal. kasus perselingkuhan. Kalau di Jakarta dan kalau di Jakarta hari-hari paling ini banyak masih itu bisa, Dok? orang-orang kan menolak tua, terutama perempuan, laki-laki juga ya. Menolak tua. Jadi ketika memasuki menopause tuh mereka sementara ketika memasuki menopause itu kan mereka nyeri saat berhubungan, kemudian gairahnya juga hilang, kulit menjadi keriput, kemudian payudara turun, kemudian tulang keropos, kemudian keringetan dan sebagainya. Itu kita atasi semuanya. Diatasi di Klinik Pasutri. Jadi saya selalu mengatakan, yuk kita tunda atau kita perlambat proses menopause-nya. Menopause itu pasti, tapi kita bisa memperlambatnya sehingga misalnya menopause-nya rata-rata di Indonesia 49, kita tunda sampai 55. Dan juga setelah 55 masih bisa tetap keren gitu loh. Masih tetap bisa melayani pasangannya. Demikian juga pria. Ketika dia memasuki usia andropause, 57-60 kan sudah mulai gangguan fungsi ereksi. Kemudian juga ejakulasi dini, kadang-kadang prostata. Kita bantu itu untuk mengatasi masalah-masalah itu. Jadi menua dengan sehat, menua dengan harmonis bersama dengan pasangan. Gitu. Mantap sekali. Dok, tapi ini personal question. Jadi aku pernah lihat di Twitter. Jadi ada seseorang yang sudah selingkuh, bapak-bapak, karena istrinya sudah meninggal. Nah, tapi alasannya dia selingkuh adalah karena
dia bilang akan sakit. Nanti maksudnya akan sakit kalau tidak dikeluarkan spermanya gitu. Benar nggak dok? Apakah kalau memang nggak dikeluarkan nanti jadi penyakit penyakit apa? Alam itu mempunyai mekanismenya sendiri. Ya, kalau dia itu melakukan hubungan tidak melakukan hubungan seks untuk berapa hari misalnya, ya, itu kan sperma memang 3 hari sekali dibentuk, ya, dia akan keluar melalui mimpi basah. Otomatis itu ya? Otomatis, dia akan keluar mimpi basah atau dia diserap kembali oleh tubuh. Iya. Jadi kalau alasannya adalah untuk itu adalah selingkuh, itu nggak benar. Ya. Jadi kalaupun mau, kan dia udah nggak ada istrinya, kenapa? Selingkuh hanya mengundang penyakit kan, HIV/AIDS, mengundang gangguan nantinya prostatitis, kemudian juga penyakit-penyakit kelamin lain kan banyak banget sekarang. Betul, tapi kalaupun oke lah, nggak mau alami mimpi basah, oke lah, nggak mau diserap secara normal dari tubuhnya sendiri. Masturbasi atau onani. Bisa dikeluarkan onani ya, kan dok. bisa. Anda tinggal membayangkan. Gak harus selingkuh ya dok ya. Harus bukan selingkuh, melakukan seks bebas itu. Nah terus dok, kalau biasanya kan dokter di podcast mana gitu mungkin yang konsultasi adalah orang-orang yang sudah menikah. Kalau kita di sini adalah orang-orang Gen Z yang mungkin belum menikah. Aku banyak ngasih podcast yang belum menikah. Biasanya konsultasi apa dok? Kalau konsultasi mereka tentang bahaya masturbasi, persiapan untuk menikah. Kemudian juga mereka juga tentang pacaran. Tentang cinta itu apa, memilih pasangan yang benar tuh yang kayak gimana, kayak gitu kan banyak. Itu aku biasanya ngisi untuk yang muda-muda Gen Z ya, atau dulu pernah ada satu podcast yang kelihatannya orang-orang yang kurang mengerti gitu loh. Itu kan ya, itu ada tuh pokoknya satu podcast yang isinya gimana tahu cewek itu cowok itu nggak gay misalnya. Gimana cowok itu ada itu di podcast kayak gitu. Dok, tapi menarik kalau misalnya ada orang yang berkonsultasi cara memilih pasangan yang tepat. Nah kemarin aku pernah dengar juga dok. Jadi katanya kalau sebelum menikah sebaiknya emang harus test drive dulu katanya. Tidak. Test drive itu tidak berhubungan seks. Dari mana ini faktanya? Jadi gini, kita tetap menghormati ya, no sex. Jadi kalau di dalam hubungan, demikian juga dalam hubungan itu ya namanya pacaran itu terserah. Anda mau mengikuti apa? Ada yang kalau di dalam, saya Muslim ya, di dalam agama itu kan ada yang physical touch, ada non physical touch. Yang non physical touch itu yang ta'aruf hanya kenalan, tapi itu juga berbahaya, ada kerugiannya juga. Kalau kita tahu dia gay gimana? Ya kan, karena tiba-tiba ketika karena saya cukup banyak sekarang menemukan si cowok itu menikah hanya just untuk menutupi bahwa dia gay. Iya. Jadi ketika dia menikah istrinya sudah 1 tahun tidak disentuh dan berkonsultasi sama dokter Boyke. Padahal kawinnya di depan yang namanya ya tempat-tempat suci, lauk tesnya gede-gedean, nah seperti itu. Jadi saya selalu mengatakan ya terserah, tapi kalau kamu memang mau menjalankan itu, kamu yakin tuh cowok, yakin, karena kan kita tahu dia nafsu sama kita kan kalau dia nyium kita, ya kan, dia megang kita tuh gemes apa enggak, dia napasnya terengah-engah apa enggak, ya iya kan? Bener. Kita kan mesti tahu dong. Iya kalau dia nggak tahu ya dok. Aku sih nyuruh loh waktu anakku, kamu ini deh, ajak pacar kamu berenang. Misalnya kamu lihat dong di situ pakai celana renang itu, ya kan, normal apa enggak? Iya kan? Benar. Atau ketika kamu ciuman, kamu pegang itunya ereksi apa enggak? Ya harus dipegang ya dok biar tahu ya. Nah tapi jangan lebih dari itu, gitu kan, itu hanya untuk, dan niatnya juga doanya kepada Tuhan, saya ingin mengetahui apakah laki-laki yang mendekati saya ini normal apa enggak. Saya tidak mau berniat yang aneh-aneh, karena saya akan menikah dengan dia. Jangan sampai saya kecewa kalau dia dapat misalnya pasangan saya ternyata belok gitu loh. Betul dok. Tentang pacaran lagi nih dok. Jadi kan ada beberapa orang atau misalnya yang sekarang di Jakarta ini kayak tidak mau langsung penetrasi. Kalau misalnya pacaran, tapi misalnya udah menggebu-gebu banget nih dok. Jadi namanya pre-cum. Sejauh apa sih dok pre-cum itu mempengaruhi kehamilan atau membuat, apakah masih ini juga dok? Enggak, di dalam hubungan seks itu yang pacaran nih namanya physical touch. Saya cuma membolehkan di kissing. Kissing pipi, kissing ini oke lah kalau kissing bibir boleh dok. Bibir paling dower lah ya kan. Nggak boleh lebih dalam, nggak boleh berarti ya dok ya.
Ada yang kedua necking. Necking itu main cupang, Dracula-Draculaan. Gigit sini ya. Lalu itu nafsu, tapi kan kamu kan bukan ikan. Iya, bener Kamu dong. kan manusia, nggak usah gitu-Draculaan. Kecuali kalau cowok kamu kena matahari dia meleleh, ya kan? Baru boleh dong. Dracula. Yang ketiga adalah yang tadi, prekam atau disebut dengan kita adalah petting. Petting itu seperti itu masih pakai celana atau nggak dimasukin belana, tapi mesti ingat. Iya, Ketika kita keluar, si laki-laki itu keluar, apalagi spermanya masih muda-muda kan pacaran orang-orang muda itu kan umurnya masih bagus-bagus, spermanya tuh masih lincah banget kan, masih lihat telur serbu, ayo serbu ya kan. Jadi ketika dikeluarkan di situ beberapa, dia tertarik oleh telur karena ketika si wanita itu khususnya masa subur, dia akan mengeluarkan lendir yang menarik sperma. Even dia dikeluarkan di luar, maka dia akan menarik dan masuknya sperma itu melalui lubang tempat keluarnya darah haid. Akibatnya dia masuk dan hamil. Jadi mungkin dalam saya jadi dokter kandungan dari tahun 1991 sampai sekarang 33 tahun, itu saya dapat yang perawan tapi hamil. Ada beberapa orang, 3 lah mungkin. Satu waktu saya masih di MMC, satu lagi waktu di Dharma Nugraha juga. Tapi kan dokter saya nggak sampai masuk, orang cuma dioles-oles, orang cuma ditumpahin di deket situ. Dioles-oles emangnya selek. Assalamualaikum dong. Tapi tetap bisa ya ternyata dok ya. Jadi tetap bahaya ya, nggak boleh ya. Makanya udah aja deh kissing. Necking juga kan digigit-gigit kalau dia mengandung virus ya kan, digigit-gigit lagian ada bekas lagi ya dok ya. Bekas dan masa harus pakai turtleneck terus-terusan dok? Nggak mungkin. Terus ya kan. Lagian kamu kan bukan keturunan ikan, betul sekali, kan? Tapi dok, keturunan manusia, bukan keturunan Dracula, ya kan? Gak usah begitu. Nggak usah ya dokter ya. Kissing, dengan kissing aja kan kita tahu, oh nih cewek kayak nih cewek juga hot gitu. Nih kan bisa nilai kita. Udah bisa ya dok, nggak perlu harus sampai gitu ya dok. Sampai begitu. Berarti alasan itu aja masih itu aman. dok, alasan. Nah, jadi ada secara agama memang itu tidak boleh. Ya itu tetap. Itu kalau ta'aruf itu nggak boleh. Tapi kalau kissing itu kalau menurut saya tujuannya adalah untuk kita pengen tahu pasangan kita karena sekarang dokter banyak banget loh yang begitu. Ada yang udah setahun, ada yang udah 6 bulan, ada yang akhirnya ketahuan chat-chatan dengan sesama lelaki, pasti ini kok saya nggak disentuh-sentuh, mula-mula cuman aku capek, aku ini nanti tapi setahun capeknya ya dok. Tapi kan akhirnya kan ketahuan gitu. Jadi kalau menurut saya ambil yang aman, batas aman secara medis, ya, batas aman secara agama. Sebenarnya itu dosa. Saya tahu itu dosa, nggak boleh tetap. Tapi kita ambil itu dengan tujuan dan kita minta maaf sebelumnya sama Tuhan, gitu loh. Tuhan maafin saya ya. Saya melakukan itu bukan karena apa-apa, karena saya ada tujuan yang lebih baik. Kita kan selalu melihat sesuatu tuh. Tujuan saya adalah untuk mengetahui, iya kan? Karena kalau saya tidak ketahui dan kebetulan saya dapat ini, yang malu keluarga. Kan mau cerai juga, udah kamu cerai aja. Saya bilang kalau dia gay. Dok, kita kekawinannya udah gede-gedean, waduh bisa ibu saya bunuh diri lah segala macam kan. Jadi ya tes banyak aja. Sih yang kayak gitu, dok. Betul. Jadi jangan hanya karena banyak juga pria-pria atau wanita-wanita juga ada yang betul-betul frigid gitu. Dan ternyata dia seorang lesbian. Banyak juga saya tahu itu. Dok kok istri saya sama sekali kalau di ini. Akhirnya sampai ada kejadian dia menikah. Saya nggak udah sebutnya. Dia menikah dengan laki-laki dengan syarat yang ceweknya ikut di rumah itu. Jadi si cowok juga bisa punya anak. Si cowok hanya sekedar untuk pembuahan. Tapi untuk hubungan seks, untuk cinta itu sesama wanita lebih gila lagi. Saya bilang kamu tuh gila apa gimana? Tapi akhirnya kayak begitu. Tapi bahkan bisa hamil ya dok. Walaupun maksudnya tidak ada las. Kalau buat itu pakai bayi tabung juga, tapi inseminasi juga bisa hamil. Bisa aja ya dok. Jadi si cowok itu hanya sekedar untuk pembuah saja. Sementara si ceweknya di kamar yang lain dia ngelayanin. Suaminya bahkan didua oleh 2 wanita itu, yang satu juga ini, tapi dia tidak mau untuk itu. Dia hanya mau melakukan hubungan seksnya sesama wanita. Saya dapat pasien itu dan saya geleng-geleng kepala. Di dunia udah makin gila apa gimana gitu loh. Tapi kalau kayak gitu, ini pertanyaan apa ya dok? Maksudnya bisa normal lagi gak sih dok? Setelah konsultasi dengan dokter misalnya. Ya, semua normal atau tidak normal, karena kita juga harus berpikir begini.
saya kan sekolahnya hampir semua seksologinya di luar negeri. Iya, Dok. Di luar negeri itu beberapa negara itu menganggap homoseksual itu bukan suatu penyakit lagi, bukan suatu penyimpangan ya, seksual, kelainan orientasi. Seperti kamu suka hijau, kamu suka kuning itu pilihan kamu sendiri. Kamu suka pria, suka wanita itu pilihan kami. Sehingga mereka lebih mengedepankan hak asasi manusia. Oke. Ya. Nah, jadi apakah bisa sembuh? Kalau saya kan selalu nanya, bisakah kita alihkan? Waktu itu Profesor Colburn yang mengatakan, dia bilang upaya untuk kenapa harus disembuhkan, kan mereka nggak sakit, mereka selalu mengatakan, tapi kan kalau di Indonesia harus. Iya, Ya. Oleh karena itu kalau pasien-pasien saya yang gay atau apa, saya selalu mengatakan, kamu hidup di Indonesia, kamu hidup di negara yang menjunjung tinggi agama, nggak bisa. Jadi beberapa kalau memang dia terpaksa tetap harus itu, ya dia akan pindah ke Belanda. Ada yang pindah ke New Zealand, ada yang pindah ke Australia untuk dengan bersama, karena itu kasus-kasus begitu banyak. Ada yang sesama ekonom, ada yang sesama tentara, ada yang macam-macam lah. Itu semua kalangan dokter juga yang gay juga banyak. Artinya gitu juga sama. Artinya mereka, saya katakan kalau mereka berkonsultasi, saya bilang kamu nggak bisa kalau di Indonesia. Jadi malah harusnya pindah ke negara-negara yang open terhadap LGBT. Atau kamu pindah kamu tetap orientasi, atau kamu tidak menikah. Itu cara yang paling bagus kalau kamu tidak menikah. Dan jangan juga kamu juga berganti-ganti pasangan, HIV/AIDS. Apalagi pada kasus-kasus gay itu kan hubungan seksnya melalui anus. Itu bisa 100 kali lebih menularkan bahaya, HIV/AIDS. Nah itu nggak boleh ya, Dok. Dari belakang nggak boleh ya, bahaya ya, Dok. Tapi kalau ngomongin tentang penyimpangan lagi, Dok, apakah misalnya sekarang kan ada yang namanya fetis, ada yang fantasi seks, ada yang sampai BDSM atau penggunaan seks toy dan segala macamnya. Itu apakah sebuah penyimpangan atau emang itu sexual penyimpangan expression? seksual. Itu adalah penyimpangan seksual. Ya, itu adalah kita sebut parafilia. Parafilia adalah ada dasar kelainan kejiwaan. Jadi dia itu even itu tidak terlampau merugikan ya, seperti fetis. Iya, fetis. Misalnya fetis kepada popok bayi, saya dapat pasien itu. Oh, ada, Dok, atau beneran. fetis kepada kebaya yang pernah trending gitu. Atau fetis kepada yang namanya yang paling aneh apa, Dok? bulu-bulu itu bulu-bulu jaket-jaket bulu, atau fetis kepada stocking, celana dalam. Celana dalam banyak deh, celana dalam udah nggak usah diomongin deh. Kalau kamu nanti di asrama atau di boarding school hilang-hilang celana dalam itu pasti deh itunya cowoknya adalah. Itu semua dasarnya adalah dia mengalami gangguan kepribadian, gangguan jiwa. Jadi dasarnya ketertarikannya hanya kepada benda-benda. Dan benda-benda itu dipakai untuk fantasi dia melakukan masturbasi. Jadi berarti, Dok, kalau fetis itu misalnya sesuatu ya misalnya fetis terhadap kaki. Saat dia melihat kaki, dia akan terangsang. Organ non-seksual ya. Bukan, jadi kalau dia tertarik pada payudara, pada bibir, ya, pada leher, itu kan benar. Ya, itu betul. Tapi tertarik misalnya pada jempol kaki. Iya, gitu. Jadi pas saat dia ngelihat jempol, dia terangsang gitu, jempol perasaan. Iya, makanya saya jawabin, Dok. Iya, pada jempol, ya kan. Ada juga fetis pada rambut panjang. Jadi orangnya tuh nggak boleh potong rambut, istrinya itu harus panjang terus gitu loh. Tapi juga aneh berarti gitu itu loh. Untuk membuat dia terangsang atau? Ya, untuk membuat dia terangsang. Setelah dia belai-belai rambutnya, setelah dia ini baru dia ereksi, baru dia melakukan hubungan seks biasa. Ya, Dok, jadi kayak foreplay-nya lah untuk rambutnya itu. Sama jempolnya juga dicium-cium dulu, jempolnya digigit-gigit dulu. Ya, tapi memang begitu. Iya, saya juga sih, ngerti kenapa. Sampai saya tanya apa dulu kamu ini gitu ya, mempeng. Enggak. Ke bawah sampai sekarang ya, Dok. Sampai kayak begitu. Tapi masa kaki, Dok, kan jauh. Di kaki gitu loh. Ya sudahlah itu. Tapi, Dok, kalau kayak gitu ada orang yang datang, maksudnya ada treatment dari dokter nggak? Atau memang ya udah selama pasangannya mau dibelai-belai rambutnya yang panjang nggak apa-apa? Selama pasangannya mau, tapi dia sadar bahwa itu adalah penyimpangan. Kamu coba pelan-pelan kamu alihkan deh kepada hal-hal yang lebih normal. Misalnya dari rambut kamu arahkan ke payudara, kamu arahkan kepada bibir, atau mungkin pelan-pelan dulu ketika lagi mencium bibir kamu, rambutnya ada di sekitar situnya supaya tidak langsung gitu. Pokoknya diakalin deh pelan-pelan, karena pengobatan seks itu kan gak gampang ya. It takes time ya. Continuity apalagi
apalagi kalau kita yang mengatakan bahwa LGBT itu menyimpang, nah itu kan pengobatannya lama, harus putus dengan semua teman-temannya, WA harus putus, kemudian video-video semua putus, kemudian kamu harus minta tolong juga kepada Tuhan untuk bisa dialihkan orientasi seks, karena orientasi seks terbentuk dari sejak dia kecil. Benar-benar. Tapi kalau misalnya si seks toy ini dok, kan maksudnya banyak orang yang menggunakan itu tapi katanya untuk eksplorasi atau untuk membuat, tapi itu benar apa enggak dok? Seks toy saya sih selalu menganjurkan ya sebulan sekali mah boleh. Gitu loh. Oke, sebulan tapi sekali kalau aja, cuma nemu tiap kali seks toy lagi kenapa? Nggak bisa dong. Mr. P-nya laki-laki menyaingi sex toys, gedenya udah jelas gak? Warnanya yang hitam legam udah nggak pasti enggak. Geternya udah pasti enggak, ya kan? Nah nanti akibatnya apa? Kalau si wanita itu lebih memilih sex toys ketimbang berhubungan seks dengan si yang laki-laki itu. Meskipun ya kadang-kadang, tapi kan tetap aja dok, saya tetap nyiumin tetap itu, tapi pas mau masukin saya masukin sex toys. Sesekali boleh lah untuk sekedar rekreasi yang lebih apa ya. Tapi kalau sampai tiap hari apa-apa mesti sex toys. Ada juga beberapa alat bantu seks itu video porno ya. Setiap kali mau begituan mesti nonton video porno. Karena saya kalau ngelihat istri kan akhirnya ketahuan. Ngelihat istri saya bodinya nggak seperti yang dilihat di video porno. Ya, ekspektasinya jadi tinggi ya dok. Terlalu tinggi ekspektasinya. Jadi nggak boleh sebenarnya nonton porno itu memang mengganggu banget ya dok. Karena padahal ada beberapa yang bilang kayak ya udah nggak usah belajar sex education, nontonnya porno, ntar lu tahu sendiri gitu dok. Nonton itu kalau itu sebagian-bagian sex education kan paling berapa lama sih? Tapi si cowok juga atau si cewek juga ekspektasinya terlalu tinggi. Kalau kalau kita nonton misalnya video porno ya, di situ kan kok lama banget ya turun naik dibolak-balik baru keluar ya kan? Betul. Si cowok juga jadi minder kan? Iya betul dok. Nanti kan si ceweknya bilang kok di situ bisa bolak-balik kamu kok nggak bisa kan? Ekspektasinya ketinggian ya dok. Saya kan di dalam waktu pendidikan seks di Belanda itu sempat bagaimana sih video porno itu pembuatan filmnya. Ya kan di sana saya sempat ngelihat juga gitu. Jadi dalam rangka course itu ya mereka memang seperti misalnya penis ya itu ketika menzoom angle ya, diambil angle-nya penisnya jadi kelihatannya gede gitu. Bahkan pakai kaca pembesar. Diganti itunya lensanya. Jadi kelihatannya gede gitu. Terus bagaimana ngambil angel jadi kelihatan gede. Jadi kan sementara dia laki-laki Indonesia tahu sendiri kan. Dia kadang-kadang minder ngelihat seperti itu. Nah, akhirnya kan malah jadi masih jadinya akhirnya lari ke Maerot, nyari-nyari yang aneh-aneh, pengen digedein lah, yang nggak masuk akal lah, pakai bagaimana divakum lah, di apa yang menurut saya itu semua tidak bisa divakum gitu ya dok? Divakum, dioles-oles minyak lintah yang nggak ada jelas. Bagaimana apa bedanya minyak lintah sama minyak kelapa gitu loh, dioles-oles kok bisa gede gitu kan nggak masuk akal gitu. Dok, tapi karena udah ngelihat yang di Blue Film itu seperti itu gitu loh, jadi dia dengan cara apapun gitu harus bisa ya dok. Datang akhirnya ada yang disuntik ya, ada yang disuntik dengan silikon, ada yang ditarik akar. Bahkan penis pun bisa disuntik silikon dok? Ya. Oh gitu dok? Ada, tapi kan ya bahaya dong. Iya bahaya. Ya kan, jadi selain mengakibatkan risiko kanker kan tetap ada. Kemudian ditarik, kadang-kadang ada yang, saya belajar waktu itu mengenai operasi memperbesar penis ya sama dokter Betulicchio namanya di Itali, itu ditarik itu, tapi dia bilang kalau dipanjangin gitu, ditarik dari akar itu bisa patah. Jadi kita ngeri kan, ya udahlah terima aja akhirnya apa yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu yang penting karena ternyata ukuran juga tidak terlampau mempengaruhi. Oh gitu dok, berarti gitu size doesn't matter ya sebenarnya. Yang matter apa berarti dok? Yang matter adalah kemampuan mengetahui titik-titik erogen. Itu. Kayak main bola sih gocekannya, dan dia bisa gocek-gocek enggak gitu loh. Aku pernah baca juga dok, jadi kayak kadang tuh perempuan malah kayak dijadiin ya udah tempat kalau misalnya nanti si laki-laki sudah ya udah, bahkan perempuannya kadang tidak maksudnya nggak ditanya gitu dok, apakah cukup puas gitu ya dok. Kita pernah juga melakukan penelitian ya, bahwa laki-laki itu kan sebenarnya punya 3 senjata. Apa tuh dok? Pertama Mr. P, kedua jari, ketiga lidah. Nah senjata-senjata itu kan bisa digunakan untuk memuaskan. Oke, penisnya gak gede tapi lidahnya keren gitu loh, gocekannya. Atau jarinya kenceng, dia cari yang namanya titik G-spot, pakai aja itu gitu loh. Jadi jangan terlalu mikir-mikir, tapi juga kita harus tahu bagaimana.
Dia buat si wanita itu tergila-gila pada kamu karena sikap kamu yang gentle, kamu humoris orangnya, kamu smart ya kan, Betul, kamu Dok. bisa melindungi dia, kamu juga istilahnya apa ya, halan itu dalam bahasa itu adalah apa sih? Kalau ada perempuan dibukakan pintu mobil, gentleman. Kemudian juga kamu romantis, kamu peluk, kamu usap-usap, kamu gandeng tangannya. Itu kan kayak gitu membuat si wanitanya juga lebih mudah orgasme, kamunya juga lebih percaya diri. Betul, nah ini kebanyakan pengen ngegedein tapi hubungan seksnya kayak ayam, cet selesai gitu kan ya gitu. Betul sih dok. Tapi dok emang gitu durasi yang normal berapa dok? Kalau kan orang kan kayak, pengen lama, padahal emangnya dalam waktu 5 menit 65% wanita tuh sudah orgasme. 7 menit 70%, 9 menit hampir semua wanita sudah orgasme. Jadi kalau dia datang ke kita minta dokter bisa enggak yang 2 jam bisa bertahan. Nonton film kali 2 jam. Iya, kamu mau naik kereta api Parahyangan atau mau hubungan seks? Iya, usah aja udah setengah jam sekarang. Karena di atas 10 menit penelitian, bahkan ada beberapa peneliti di Inggris juga mengatakan bahwa setelah 12 menit itu kering si vagina. Dan ketika misfi itu kering itu sakit. Betul dok. Jadi kalau misalnya sudah 15 menit tapi misalnya belum, harusnya terus lagi. Beristirahat dulu karena sakit si wanitanya juga udah mulai gak nyaman. Bukan enak lagi, lecet yang ada. Aduh, jadi lecet sakit ya dok. Perih setelah itu cuci perih. Dan biasanya itu yang seperti itu datang ke tempat saya. Saya perih dok begini gini karena hubungan seks suami saya pakai tisu sulap atau apa ya kan. Akhirnya kan seperti itu kan. Betul. Saya juga gak berasa apa-apa dok. Gak ada enak-enaknya ya. Karena kan kalau kayak gitu kan mengandung bangsa lidokain. Mengandung apa kan, zat-zat kimia sehingga dia juga gak berasa. Laki-lakinya juga gak puas ya dok. Kan sebenarnya banyak orang yang tidak tahu nih dok. Ternyata kalau seks itu gak sekedar masuk aja gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang harus dipelajarin? Atau misalnya apa sih aspek penting kalau dari dokter sendiri sebelum menikah deh gitu? Ya sebelum menikah aspek penting pertama adalah bahwa seks itu harus dilakukan dengan relaksasi. Relaks dengan relax. Ya jangan tegang gitu. Bawa aja yang tegang. Pikiran nggak boleh tegang. Yang kedua adalah persiapkan itu kalau dia misalnya masih virgin, ajak dia mandi berdua dulu. Mandi berdua, terus kamu tunjukin dong. Kamu pengennya dicium atau diapain bagian-bagian mana. Komunikasi. Jadi kamu penting ya, dok? Komunikasi intim dan kamu tahu peta yang laki maupun peta yang perempuan. Nah, ya. Itu aku di sini di belakang deh kalau di tempat sini. Aku lebih suka di misalnya di puting atau di dekat ini, kasih tahu. Kadang-kadang beberapa wanita itu justru titik-titik pekarangsangnya kan ada di balik lutut lah, ada yang beda-beda kan setiap orang. Nah itu kamu mesti ekstra beberapa kali mandi berdua sambil misalnya di shampooin, sambil disayang-sayang kan namanya pengantin baru. Iya kan baru. Nanti kalau kepengen dok melakukan di situ ya nggak apa-apa juga. Anggap aja melakukan di pancuran, ya kan lebih alami gitu kan. Iya betul juga gitu loh. Iya benar. Ya. Dok, takutnya kan kalau orang-orang yang baru-baru gitu ejakulasi dini, ya kita bantu memang kita adakan yang senam Kegel atau itu benar nggak dok? Tapi senam Kegel bisa benar dalam ya, dok? 3 bulan itu dalam 4 penelitian mengatakan kalau kita latihan senam Kegel dalam 3 bulan ya dalam 12 sampai 14 minggu itu bisa menambah durasi juga karena kita bisa ngatur kapan mau ejakulasi kapan enggak. Ya atau kalau mau yang gampang sih pakai ya dokter kan juga produksi ya kayak tisu horn gitu tapi kan itu bukan dokter punya bukan sulap ya itu kan untuk membersihkan alat kelamin si pria tapi ada efek tambahan supaya bisa lebih lama. Tapi nggak ada bahan kimianya ya, ada bahan dokter kimianya. ya. Itu herbal dan betul-betul ada pomnya juga ada dan itu kita riset gitu loh. Jadi membersihkan sambil membuat lebih nyaman gitu loh. Karena kan kita juga ingin dalam kondisi hubungan itu kan hubungan yang menyenangkan. Iya kan? Betul dok. Yang sehat juga ya dok. Yes. Ini penting juga sih dok karena ternyata seks itu kan gak sekedar itu ya tadi ya dok yang masuk-masuk. Karena aku punya cerita juga dok. Jadi dulu ada mbaknya temanku, dia maksudnya mungkin orang yang bukan tinggal di kota. Jadi habis itu pulang untuk izin untuk nikah. Tapi pas pulang-pulang katanya tidak enak dan tidak enjoy. Karena ternyata salah masuk dok. Jadi bahkan mungkin orang tidak aware kalau maksudnya struktur vagina perempuan itu ada lubang yang memang untuk
Ya. pipis, ada lubang yang itu Nah, gitu. kadang nggak ngerti masuknya kemana, yang rusak Iya, apa? Saluran benar. kencing. Itu bisa Ada yang merusak ya berapa dok kalau namanya? dipaksa? Ya, bisa dipaksa. Rusak pernah saya dapatkan juga, dan itu kita sebut juga kalau cuman sekedar itu aja lecet sedikit, itu disebut dengan honeymoon cystitis. Jadi karena itunya kegesek-gesek terus, saluran kencingnya menjadi kadang-kadang perih, Oh menjadi iya, sakit. Nah, itu biasa kita berikan antibiotik dan kita ajarin nih masuknya ke sini. Kalau perlu si istrinya itu megang, dipegang, kemudian Oke, Dok. masukin sama dia gitu, yang taunya mesti Karena dia masuk yang kemana. tahu ya, Karena Dok. si cowoknya juga blow on juga, masuk kok banyak banget di Iya, lubang. bener. Ada 3 lubang di sini, Bener, lubang di Dok. sini, masuk ke lubang yang Gimana? mana? Ya masih mending dah sampai ada yang lubang ke pusar kan ya waktu di Aduh, puskesmas. iya, hamil enggak kotor doang gitu ya dok. tapi dok, maksudnya cara kita mengetahui, ya kan kalau kita belajar biologi, maksudnya Ya. untuk orang-orang yang kayak gitu, dokter datangkah sebenarnya pas dulu itu ke mereka atau Ya dengan apa, kalau sosialisasi dokter aja memberikan cukup, sex Dok? education buat anak-anak SMP, SMA kan sudah dikasih gambar Iya. alat kelamin yang beneran. Betul, betul. Karena mereka Kayak harus yang kita tahu, oh ini, pelajarin. meskipun mereka pada tutup mata teriak-teriak ya. Iya. Oh Dokter Boyke, apa enggak mereka terlalu berlebihan tahu? Loh, justru mereka harus tahu. Jangan sampai mereka itu nggak tahu, akhirnya sampai ada yang udah 6 bulan hamil pun dia nggak tahu bahwa dia hamil. Ya ampun. Coba, itu kan gila banget. Iya, Hanya bener. dibilang, ditanya sama ibunya, kok kamu nggak mens, kok nggak mens? Ada yang di sekolah akhirnya melahirkan di sekolah, ada. Oh sampai melahirkan sekolah dok? Sampai nggak ketahuan Kok bisa gurunya. ya, Dok? Nah Padahal kan itulah berubah. karena ya hanya dibilangnya, sampai ibunya juga nggak ngerti juga. Hanya dibilangnya kok gemuk ya, kamu kok gemuk, kok gemuk. Ya dia akhirnya pas dilihat kan, yang saya pernah yang menolong anak 13 tahun itu melahirkan, waktu itu sesar, itu 13 tahun. Baru mens dapat 2 kali, hamil. Hamil dok. Pacaran, orang tuanya lagi kerja dua-duanya, pacarannya di rumah, dimasukin, yang si cowoknya 14 tahun, kelas 2 SMP, dia kelas 1 SMP, akhirnya hamil, ya. Dan si orang tuanya juga nggak tahu, kok makin hari anaknya makin gemuk. Iya, Pas iya. saya tanya, dia pernah melakukan hubungan seks pas di USG udah 6 bulan. Ya mau diapain, nggak mungkin digugurkan, nggak mungkin diapakan kan, dan nggak Nggak boleh bisa ya, Dok, nggak pengguguran boleh kandungan juga nggak boleh. Jadi ya akhirnya dianggap saya bantu waktu itu. Saya bikinkan surat cuti sekolah. Iya dok. Setelah itu nanti dia mengulang lagi ya, di SMP pindah sekolah, saya bikinkan pindah sekolah. Si yang cowoknya juga tetap harus sekolah dulu, anaknya diambil karena ibunya malu, anaknya diambil neneknya di Garut. Kemudian ya akhirnya dia tapi anak ini jadi tidak selalu anak ini akhirnya juga bisa sekolah juga sampai jadi sarjana yang perempuannya. Bisa. Artinya dia kasih ke neneknya, tapi dia juga terus dia udah menyadari kesalahan itu, yang Bertobat lakinya ya, Dok. juga bersalah, akhirnya dia Menikah nggak dok? menikah dong. Oh, menikah. Oke, Menikah sama si itunya juga. Tapi ini penting juga dok menurutku. Kan banyak yang kuret ya namanya dok, atau aborsi kayak gitu. Seberapa jauh dia merusak rahim atau seberapa dia kayak mempengaruhi kehamilan berikutnya misalnya? Ya, jadi yang namanya kuret itu kan memang tergantung daripada kondisi, daripada kehamilannya berapa minggu, ya. Nah, kita boleh melakukan kuret kalau janinnya itu tidak berkembang. Janinnya mati, tapi kalau hidup apa gitu loh, kan kita sama dengan membunuh. Betul. Itu kan sama dengan membunuh. Begitu banyak orang-orang yang ke dokter pengen punya anak, ini kok malah dibunuh iya, gitu. Dok. Beberapa saya sebenarnya udah deh kasihin aja, saya cariin deh, daripada Orang tuanya, dosa. Anak itu kan tidak pengen dilahirkan, kelakuannya kan yang salah. Kan? Betul dok. Kelakuan yang ininya, atau ya kalaupun kamu sampai terlalu gila kayak kalau di luar negeri kan, kenapa ini mereka diajarkan menggunakan kondom, menggunakan alat kontrasepsi. Nah sekarang aja ketika Kemenkes mengajarkan di dalam apa keluarga berencana itu diperkenalkan, ini spiral, ini kan, wah banyak masyarakat protes, nanti anak-anak malah melakukan hubungan seks. Enggak lah. Kita itu ya, kalau pemerintah, saya bilang pemerintah itu kan harus juga melindungi anak yang baik-baik, ya dilindungi dengan pendidikan seks. Anak yang sudah tidak baik karena sudah melakukan hubungan seks, ya dilindungi jangan sampai melakukan hubungan seks ulang. Betul, anak yang udah kecanduan untuk hubungan seks pun dilindungi dengan kalau melakukan hubungan seks jangan membuat orang hamil atau membawa penyakit kelamin, yaitu dengan menggunakan alat-alat KB. Gitu. Jadi kita harus melindungi semua. Tidak bisa yang hanya kita lindungi orang-orang yang baik-baik saja, yang sudah seperti misalnya orang kena narkoba, ya kita lindungi. Misalnya jangan pakai jarum suntik ya. Kalau kamu masih kecanduan lagi, jangan pakai jarum suntik yang sama. Itu bisa menularkan HIV/AIDS. Kamu pakai jarum suntik yang baru.
Kalau kamu sampai kecanduan lagi, tapi tetap kita rehabilitasi, kita kasih nasihat gitu. Betul. Itu tugas kita gitu loh. Untuk Jadi memberikan itu ya, kita Dok. tidak boleh menjudge orang-orang yang bersalah, yang kena narkoba, orang yang hamil. Kita enggak, tapi ya sudah, kamu sudah ini, kamu mau taubat, kamu mau ini, kita tetap bimbing gitu loh. Benar. Tapi penting banget berarti si sex education itu ya, Dok. Sex education itu Bahkan penting dari kecil, tapi ada umurnya nggak, Dok? Maksudnya SMP aja sejak deh anak atau sudah mulai bertanya tentang seks, boleh. udah boleh. Yang Dok. kedua, kalau saya sih karena saya muslim ya, jadi saya mengikuti Rasulullah dalam memberikan pendidikan seks. Misalnya anak Di umur berapa, laki-laki anak itu dipisahkan tidurnya sama ibunya setelah usia 2 tahun. Jangan sampai anak itu melihat orang tuanya melakukan hubungan. Betul. Kemudian kalau anak sudah usia 5 tahun, laki dan perempuan dipisahkan kamarnya. Jangan sampai terjadi incest. Kemudian anak laki-laki diajarkan untuk karate, kemudian kan memanah ataupun pramuka, yang pokoknya yang manly ya, Iya, manly, yang manly. boys banget. Kalau anak perempuan diajarkan memasak, ikut sama ibunya ke pasar dan seterusnya. Jangan dibalik-balik lah. Karena dulu juga kasus-kasus begitu kan tetap ada Dari awal ya. ya, Dok. Dan hal-hal yang kayak gitu kadang-kadang bisa mendorong seorang laki-laki menjadi lebih senang pada pekerjaan perempuan. Seorang perempuan juga jangan, misalnya kalau misalnya kita punya anak laki ya, kalau misalnya memang kita boleh juga kalau yang apa-apa kan, di Dok, bawah-bawah naik Wall climbing kayak gitu, benerin tapi kalau ada anak laki ya anak laki. Oh. Saya juga dulu waktu di puskesmas kalau kancing putus ya saya Jahit. bisa jahit sendiri. Bisa. Masa kadang nggak ada pembantu ya saya masak nasi goreng sendiri. Tapi setelah ada istri ya mereka yang memasak gitu. Mereka yang menjahit. Aku cuma bilang nih aku putus ini tolong dong jahitin, tolong potongin celana. Jadi memang ada role-nya pembagian. masing-masing Meskipun sekarang para psikolog tetap mengatakan bahwa kita nggak ada masalah itu androgini. Iya, banyak juga Androgini itu boleh laki ya terserah. Kalau saya tetap ya saya lebih mengikuti aturan-aturan yang ini ya, lebih pada masalah-masalah yang berkaitan dengan yang apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Nah, Dok, kalau misalnya ngajarin ke anak kecil nih, aku kan masih punya adik, punya ponakan juga. Tapi apakah kita harus se-eksplisit itu untuk ngomonginnya atau karena ada ini, Dok. Jadi kemarin aku pernah baca juga, Takut Dok. kelebihan. Iya, terus ini, Dok. Jadi dulu tuh pernah ada anak kecil yang ngomong ke gurunya kayak my uncle eat my cookie. Nah, itu terus diomong-omongin terus-terus. Jadi terus tiba-tiba si anak kecilnya ternyata sakit bagian bawahnya, ngobrol ke ibunya. Ibunya tanya ke gurunya. Terus gurunya bilang kayak, iya dia sering banget bilang my uncle eat my cookie. Ternyata ibunya ngajarin anaknya untuk menyebut vagina itu cookie. Jadi the uncle eat itu, Dok. Nah, apakah kayak gitu tuh sebenarnya nggak apa-apa karena masih kecil atau sebaiknya langsung ngomong aja eksplisit? Kenapa sih gak pakai lagi Mr. P itu boleh, penis itu boleh, Miss V vagina boleh, mame payudara boleh. Kenapa mesti diganti-ganti burung dan sangka? Ini kejadian ya, ini kejadian dan itu waktu saya masih di RSCM, seorang anak memasukkan uang logam ke dalam vaginanya karena ibunya mengajarkan dia itu adalah celengan. Wah, beneran celengan. Masukin dan kita ambil ya, akhirnya kita ambil kan, meskipun karena pada anak kecil sih kan robek tapi dia akan tumbuh lagi. Ibu nggak usah takut, ibunya nangis kan. Dokter Boyke nanti gimana nih ini anak saya sudah robek, sudah tidak perawan. Dia masukin uang yang kecil itu yang berapa dulu tuh masih 50 perakan lah, dimasukin ke situ. Kacang pernah dimasukin juga ke situ karena menganggapnya itu adalah itu. Ya, Dok, ya? Nah, jadi apa yang harus kita lakukan adalah bilang aja itu Miss V, itu ala gak apa-apa ya, Dok, sebenarnya. Tidak usah pakai disamar-samar. Iya, bener, si Dok. gitu. Bener, Dok, si otong gitu lah. Si celengan segala celengan ya, Dok. Nggak usah. Itu adalah Mr. P atau penis. Itu dalam bahasa Latin gitu loh. Tapi juga kalau di bahasa Indonesia kan kadang-kadang jadi jorok ya. Bener bahasa itunya aja. Gak apa-apa ya, Dok. Harusnya bahasa biologisnya ya. Bahasa biologisnya, bahasa yang memang dari sana seperti itu. Dok, tadi juga pas dokter bilang kayak ibunya takut tidak perawan. Emang ada secara fisik ada perbedaan yang perawan dengan tidak perawan, Dok? Sebenarnya setiap laki-laki sulit, kecuali dia seorang dokter ya, karena untuk melihat robekannya dan sebagainya. Tapi memang kalau pada yang wanita yang perawan itu memang ada sedikit tahanan. Ya, karena kan kalau udah si wanitanya juga terangsang, itu dia akan mudah juga masuk, tapi dicirikan oleh darah. Tapi darah itu hanya
terjadi pada 2/3 wanita-wanita yang tidak pernah melakukan hubungan seks pada malam pertamanya. Karena tidak semua selaput darah itu diperdarahi, ada pembuluh darahnya. Kalau robek ya pasti pembuluh darah dia berdarah. Tapi kalau dia pun perawan dia tidak berdarah. Nah makanya sering tuh kan, dok, saya istri saya kok nggak berdarah, coba dokter lihat istri saya masih perawan. Nah kita lihat ini robekan lama atau robekan baru. Saya bilang ini lihat nih. Dia kan robeknya di sini, ini kan nggak ada pembuluh darah. Tapi kalau kamu robeknya di sini, dia akan ada pembuluh darah. Baru mereka ngerti gitu. Berarti jadi, bukan hanya dimasukin penis dulu baru dia bisa robek ya dok? Bisa aja. Katanya orang kalau misalnya naik sepeda bahkan bisa aja gitu. Bisa, robek bisa. Karena kan sesensitif itu ya? Itu sepeda, kepentok meja. Kepentok meja. Kemudian olahraga balet. Itu juga bisa kan dia muter-muter kayak gitu robek. Keputihan yang dia kena keputihan tapi dia nggak berusaha untuk menyembuhkan, lama-lama kan saput darahnya rapuh. Bisa juga terjadi robekan. Kalau tapi kalau misalnya ini dok kalau misalnya dia tidak perawan terus maksudnya udah melahirkan, apakah itu mengganggu elastisitasnya juga atau enggak dok? Kalau sudah melahirkan kan udah pasti dia lewat kepala kan. Kepala itu kan ukurannya 10-an senti. Kepala diameternya. Pasti dia agak longgar. Makanya kalau zaman saya dulu sebagai dokter kandungan itu diajarkan juga untuk melatih anak-anak senam nifas. Di antaranya di dalam senam nifas itu senam Kegel. Nah sekarang itu ibu-ibu sekarang bisa ikut juga di YouTube. Mereka juga nggak pernah. Kalau dulu kan ibu setelah melahirkan tetap ya selain ASI, selain ini kan dulu kita deket ya dengan pasien itu ada bidan yang mengajarkan bagaimana menyusukan, dokter juga mengajarkan. Tapi kan sekarang kan pasiennya banyak, ya kan BPJS kan nggak mungkin kita mesti ngisi form kayak gitu begitu banyak. Kalau mau tagihan mesti gimana, waktu untuk pasien tuh sedikit banget. Kalau dulu kan enggak, kita waktu dengan pasien tuh kayak dengan saudara ya, kayak dengan ini karena ini. Kalau sekarang kan enggak, wah semuanya datang. Ya kan, dan semuanya juga ingin dilayani sampai ngantri. Nah seperti itu, makanya BPJS juga bijaksana, dia untuk kasus-kasus normal bisa dengan bidan. Nanti kalau masuk kasus-kasus sesar baru ke dokter kandungan, atau kasus-kasus ada kelainan, ada eklamsi, tekanan darah tinggi baru ke dokter kandungan. Dokter terima kasih banyak sudah mau ngobrol-ngobrol dengan kita. Mungkin sebelum ditutup ada yang perlu mungkin dokter mau ngobrol sesuatu tentang sex education ke anak-anak muda? Ya kalau buat saya please ya, hidup Anda itu kan ditentukan oleh perilaku. Ya, saya 2 hal deh di dalam usia muda ini, say no to free sex, say no to drugs. 2 itulah yang saya melihat sepanjang saya jadi dokter kandungan, sepanjang saya jadi seksolog ya. 2 hal itulah yang menghancurkan kehidupan rumah tangga. Ya. Kemudian kalaupun kamu sudah menikah, please lah jangan berselingkuh. Betul. Ya, sampai bercerai. Memang bercerai nggak apa-apa, anak-anak juga udah ngerti. Tapi tetap anak-anak itu mengalami trauma gitu loh. Setuju, dok. Kalau ketika kita mengatakan kita menikah ya, kita harus berpikir kita selalu meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, mudah-mudahan kalau habis sholat misalnya kita yang muslim atau ke gereja yang Kristen, selalu doakan Tuhan mudah-mudahan perjodohan ini hanya Engkau yang memisahkan. Selama ini selalu dihindarkan dari godaan-godaan. Ya kan ya zaman sekarang godaan kan banyak banget. Tapi jangan cuma doa juga, tapi si ceweknya nggak jaga tubuh juga, si cowoknya juga nggak jaga tubuh juga. Banyak cowok-cowok keren-keren di luar dong, brondong-brondong segala macam ya kan. Kalau cowoknya tetap makannya nggak diatur, gendut dan sebagainya tetap juga. Karena kasus perselingkuhan sekarang itu di Jakarta itu 2 di antara 5 wanita selingkuh. Sementara laki-lakinya 2 di antara 3. Ya ampun, gitu ya dok ya. Cukup tinggi gitu loh frekuensinya. Ya meskipun selingkuh itu tidak selalu harus selingkuh basah ya artinya melakukan seks. Ada selingkuh kering yang cuma chat-chatan sayang-sayangan. Itu juga jangan gitu. ya dok Jangan. Ya, ya, dok. Karena dari selingkuh kering ke selingkuh basah tuh jaraknya dekat banget. Gitu loh. Betul. Jadi tetap jaga tubuh, juga jaga hati, jaga pikiran artinya ya dok. jaga ya kita boleh menua ya. Ya saya juga udah mulai tua kan. Tapi kan saya tetap berusaha untuk penampilan juga supaya istri saya tetap mencintai saya. Sama istri saya juga tetap berusaha menjaga supaya ini
lebay banget udah tua-tua begini mesti tetap jaga, tetap dong. Harus Ya, tetap saya dong. juga karena buat saya bukan buat apa-apa, untuk rasa percaya diri kita juga Betul. gitu loh. Kita kan ketemu Cantik banyak untuk diri orang. sendiri ya dok. Ya apalagi saya masih ketemu banyak orang, masih syuting, masih tetap harus. Yes. Tapi tidak berarti bahwa nih yang muda-muda terutama juga jangan hindarkan 3 tuh yang namanya gorengan, gula, garam. Wah, betul tuh. Kebiasaan buruk seperti begadang, merokok, minum-minuman keras. Tolonglah kalau pengen sehat sampai usia Yes. tua. Karena kita juga ya menikah tapi karena dia kebiasaan merokok, begadang akhirnya meninggal Iya. di usia muda kan sayang. Yes, betul. Jadi jaga kesehatan, jaga hati, jaga pikiran juga ya Pikiran. dokter ya. Terima kasih dokter Sama-sama. sudah mau ngobrol dengan kita di sini dan terima kasih juga teman-teman sudah nonton. Jangan lupa like, comment dan subscribe dan juga share videonya. Terima kasih. Sampai ketemu di Bye-bye. episode selanjutnya. Terima kasih dokter.